Di tempat saya hari ini banyak tengkulak yang mengalami kerugian. Dan hari ini kita akan bahas terkait masalah itu. Dan kita juga akan bahas masalah berapa pendapatan kita dalam 1 hektar untuk pertanian tebu. Ini sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Yuk kita bahas hari ini. Saya sudah menyiapkan tabel untuk menghitung berapa petani yang akan didapatkan dalam luasan 1 hektar. Dan berat tebu kita sepakati dulu. Berat tebu yang kita dapat dalam 1 hektar itu 1000 kuintal atau 100 ton. Dan harga tebu kita pakai harga yang hari ini sebesar berapa? 80.000 per kuintal atau sama dengan 800 rupiah ya per kilogramnya. Dan untuk biaya panen di situ ada pekerja, ada angkutan. Kalau pekerja anggaplah itu 10.000 ya. Kalau di daerah kami itu 8.000 sampai 10.000, kalau ada imbalan ini 10.000. Oke, kita pakai 10.000 saja sudah. Angkutan dari lahan tebu ke pabrik, kalau di daerah kami 8.000. Jadi total biaya angkutan sebesar 18.000. Jadi penghitungannya nanti berat tebu dikalikan harga tebu itu kita mendapatkan 80 juta per hektar, itu masih kotor. Setelah itu kita potong dengan biaya panen sebesar berapa? 18 juta untuk luasan 1 hektar dengan asumsi kita mendapatkan 1000 kuintal. Berapa berat bersih yang didapatkan oleh kita sebagai petani? Berarti 80 juta dikurangi 18 juta, sisanya 62 juta. Itu yang kita dapatkan. Sebenarnya untuk kita dapatkan 1000 kuintal saja itu tidak mudah ya. Kita cukup sudah lelah ini, bisa jungkar balik sudah dapatkan 1000 kuintal per 1 hektar. Bahkan banyak dari kita itu hanya mendapatkan 700 kuintal sampai dengan 800 kuintal per 1 hektarnya. Ini kita asumsikan sudah tinggi. Selanjutnya kita hitung, andaikan lahan itu mendapatkan 1300 kuintal ya. Ini sudah cukup istimewa ya untuk mendapatkan 1300, apalagi sampai 1500 per hektarnya. Asumsi tetap harga di 80.000. Ini kotornya dapat 104 juta. Kita potong pekerja tetap seperti 10.000, 8.000 angkutan. Ada, sorry, ini ada yang salah ya, tetap betul. Jadi total biayanya, biaya angkut tebangnya 23.400.000. Berapa petani dapat? 104 juta dikurangi 23.400, jadi 80.600.000 rupiah. Nah, ini kalau kita dapat 1300. Sedangkan di beberapa konten ada yang bilang bahwa itu sampai mencapai 204 ton, 225 ton. Bukan saya persoalan percaya atau tidak percaya ya. Tapi untuk mencapai itu saya juga kurang paham bagaimana sampai mencapai sedahsyat itu ya.
Setelah menyampaikan dapat 230 ton, nanti disampaikannya inilah apa namanya ya, istilahnya itu Ken Master tahun ini ya. Bapak ABC misalnya ya, dapat 230 ton untuk lahan tanah tadah. 230 ton itu sama dengan ya 2.300 kuintal ya. Kita lihat aja, harga 80 saja sudah, jangan kemana-mana harganya. Nih, 184 juta dia kotornya ya. Kalau biayanya seperti ini tetap 10.000 dengan 8.000 biaya angkutan, totalnya menjadi 41 biayanya, dia akan mendapatkan harga atau nilai bersihnya 142.600.000 ini kalau dia dapatkan 230 ton atau 2.300 kuintalnya. Nah, kenyataan di lapangan hari ini banyak tukang tebas yang tekor atau rugi ya, mengalami kerugian. Jangankan 230 ton per hektar, 100 ton saja kalau untuk tanah tadah itu susah. Tidak mudah kita untuk mendapatkan itu ya. Makanya kita berpikir yang realistis saja, yang sesuai dengan kondisi kita di lapangan. Kalau saya pribadi berpikir aman kita itu di 1.000 kuintal atau 100 ton per hektarnya ya. Karena lebih dari itu kita tidak mudah untuk merawat tebu itu sendiri. Makanya pada saat tukang tebas sekarang banyak yang rugi, harga masih 80.000, dia sudah hantam harga. Contoh misalnya luasannya cuma 2.000 meter persegi. Kalau kita asumsikan itu per hektarnya dapat 1.000 tadi, maka di 2.000 meter persegi dia akan hanya mendapatkan di 200 ya, atau 20 ton. Harga 80.000 tetap misalnya. Biaya tetap 18.000. Biaya tebang angkutnya. Nah, ini dia dapatkannya, petani hanya akan mendapatkan di 12.400.000. Di tetangga saya kapan hari ini luasannya cuman 0,16 hektar. Kita asumsikan dia dapat 160 kuintal. Harga dikala itu 79.000. Biayanya tetap 18.000. Petani harusnya dapat bersihnya berapa ini? 9.760.000 rupiah. Lahan ini yang tadi 0,16 hektar ini itu ditebaskan sama petaninya kepada tengkulak sebesar berapa? Sebesar 14 juta. Nah, padahal penghitungan saya petaninya dia harusnya cuma dapat 9.760.000 rupiah. Apakah untung petaninya ini? Untung. Siapa yang rugi? Tengkulaknya. Kenapa saya katakan rugi? Dan ini sudah saya konfirmasi kepada pihak tengkulaknya. 14 juta dikurangi 9.760. Ada kerugian seharusnya 4.240.000 rupiah. Tapi hasil konfirmasi ini itu bukan hanya 4.240.000 rupiah, tapi dia mengalami kerugian di 5.600.000 rupiah.
Kalau sudah seperti ini positif sudah. Bahwa lahan ini tidak sampai kepada 1000 kuintal per hektarnya. Jadi sahabat petani tebu, kalau sekiranya kita mau menjual tebunya, kita hitung dulu luasan lahan kita tidak perlu muluk-muluk, kita hitung saja 1000 ya, 1000 kuintal per hektarnya. Penting rasanya kita itu sebenarnya untuk menahan masa panen dulu ya, artinya kita tetap menunggu harga tebu. Harga ini sekarang di lokasi kami kan ada lagi penurunan harga, jadi lebih baik kita menunggu. Kenapa kita harus menunggu harga tebu? Ya karena kita mencari penghasilan, kita bukan mencari kerugian. Misalnya harga 1 hektarnya hari ini misalnya kita asumsikan nanti pada saat akhir bulan 7 atau bulan 8 awal itu bisa mencapai Rp90.000. Maka kita akan mendapatkan sebanyak 72 juta per hektar. Ini kalau kita asumsikan seperti yang tadi 1000 kuintal per hektarnya. Jadi bisa teman-teman amati dulu lahannya diperkirakan itu dapat berapa kuintal ya. Kalau yang sudah senior mungkin sudah cukup paham dengan masalah ini karena dia akan mempelajari setiap tahunnya sudah dapat berapa. Dan bagi pemula, biar kita tidak kecolongan dengan tengkulak, ya kita hitung dulu lahan tebu kita prediksi dapat berapa. Tinggal dan hasil ini mungkin teman-teman juga bisa mempelajari ya, pada saat kita akan melakukan sewa lahan. Jangan takut untuk melakukan sewa lahan karena untuk lahan tebu kita hanya berat di awal, tapi untuk selanjutnya itu sudah ringan ya. Kalau di awal kan masih proses tanam, pembibitan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tahun kedua kita hanya tinggal pemupukan, pengkelentekan, bajak, pupuk, itu aja tinggal perawatan sudah cukup ringan ya, daripada kita tanam yang lainnya. Misalnya tanam singkong itu tiap tahun kita harus tanam kan ya. Tapi kalau tebu kita sekali tanam minimal 5 tahun kita aman ya. Kalau tebunya terawat bisa sampai 10 tahun untuk varietas BL yang kalau di daerah kami BL ya. Mungkin itu saja ya untuk penghitungan ini. Silahkan teman-teman pelajari sendiri. Begitu mudah sebenarnya terkait masalah penghitungan berapa pendapatan kita per hektarnya. Tentu harus yang kita pentingkan di sini itu adalah harga tebu itu sendiri. Pada saat kita menjual harga tebu ini sudah di angka yang cukup bagus, maka penghasilan petani juga akan bagus. Contoh kemarin misalnya saya mencapai di angka, semoga ada yang sekarang ini 109.000. Ini kita dapat kemarin. Jadi luas 1 hektarnya bisa mencapai 91 juta. Kalau itu pendapatannya 1000 kuintal per hektar. Dan ini sudah seperti yang saya bilang tadi, ini susah payah kita dapatkan 1000 kuintalnya. Kalau ini 1500 bagaimana pendapatannya? $136. Kalau seperti konten yang itu sampai 230 ton. Wow, istimewa, bisa 209.300.000 ya. Tapi saya tidak menghayal ya, belum, saya belum sampai ke level tingkatan sufi seperti ini ya. Ini kok sampai segininya dia dapat. Ya, semoga seperti itu adanya ya.
Mungkin itu aja ya, sahabat petani tebu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.